Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas materi tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Siti Lutfiana Azizah, Muhammad Adib, dan Amalia Panduwinata. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Definisi 9.1. Yang pertama, G subset R dikatakan himpunan terbuka di R jika untuk setiap X elemen G terdapat lingkungan V dari X sedemikian sehingga V subset G. Nah, definisi yang pertama ini bisa kita jabarkan bahwa jika G subset R itu dikatakan himpunan terbuka jika untuk setiap X elemen G, jadi anggota dari X itu ada epsilon X lebih dari 0. Jadi seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang materi titik kumpul, bahwa di sekitar suatu titik tersebut ada bilangan-bilangan. Nah, di sini dalam definisi 9.1 dibahas terdapat lingkungan V dari X. Nah, terdapat lingkungan V dari X. Lingkungan V ini yang dimaksud yaitu epsilon ya. Epsilon. Jadi, misal ada bilangan X elemen G. Nah, di sekitar bilangan X itu terdapat epsilon atau bilangan positif yang kecil. Sedemikian sehingga V itu subset dari G atau V bagian dari G. Nah, di sini di bawah bisa kita lihat bahwa himpunan X dikurangi epsilon X sampai X ditambah epsilon X itu subset dari G. Kemudian definisi 9.1 yang kedua, F subset R dikatakan tertutup di R jika komplement F sama dengan R dikurangi F terbuka. Untuk definisi tertutup, untuk definisi yang kedua ini dikatakan bahwa F subset R dikatakan tertutup jika untuk setiap Y selain anggota F. Jadi F komplement kan berarti selain dari anggota F ya. Nah, Y selain anggota F ada epsilon Y lebih dari 0 sehingga irisan dari F dan himpunan Y dikurangi epsilon Y sampai Y ditambah epsilon Y itu sama dengan himpunan kosong. Kita ambil contoh yang pertama. Misalkan G suatu himpunan di mana anggotanya X elemen R di mana X lebih dari 0 kurang dari 1. Selidikilah apakah G himpunan terbuka atau himpunan tertutup. Penyelesaian. Misalkan kita ambil X elemen G sebarang dengan X itu elemen himpunan 0 sampai 1. Berarti X ini di antara 0 sampai 1. Kita bisa lihat di garis bilangan yang ada di bawah bahwa X itu adalah antara 0 dan 1.
di mana di sekitar X itu ada epsilon. Seperti yang sudah kita pahami bahwa mengenai titik kumpul itu berarti di antara X itu ada bilangan epsilon. Jadi di sini ada dua epsilon ya. Yang pertama itu antara 0 dan X, dan yang kedua antara X dan 1. Epsilon yang pertama antara 0 dan X sama dengan X dikurangi 0 per 2 atau X per 2. Nah, ini epsilon yang pertama. Dan epsilon yang kedua berarti 1 dikurangi X per 2. Nah, jadi kita mempunyai dua epsilonnya. Jika epsilon X per 2, epsilon yang pertama nih, maka X dikurangi epsilon X sama dengan X dikurangi X per 2 sama dengan X per 2 lebih dari 0. Ini menjadi persamaan yang pertama. Dan karena X per 2 kurang dari 1 per X per 2, nah seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa epsilon yang pertama itu antara 0 sampai X itu kurang dari epsilon X sampai 1. Dan karena X per 2 kurang dari 1 per X per 2, atau X lebih dari 0 kurang dari setengah, maka X ditambah epsilon X sama dengan X ditambah X plus 2 sama dengan 1 per 2 X kurang dari 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 4 kurang dari 1. Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, maka diperoleh himpunan X min epsilon X, X dikurangi epsilon X sampai X plus epsilon X sama dengan himpunan X per 2 sampai 3X per 2. Itu bagian atau himpunan bagian dari himpunan 0,1. Jadi yang kita bahas tadi kan berarti ada di antara 0 dan 1. Ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kita coba uraikan epsilon yang kedua. Bila epsilon X sama dengan 1 per X per 2, maka 1 min X per 2 kurang dari X per 2 atau X lebih dari setengah kurang dari 1. Ini untuk epsilon X yang kedua. Karena X min epsilon X sama dengan X dikurangi 1 min X per 2 sama dengan 3X per 2 dikurangi setengah lebih dari 3 per 2 dikali setengah dikurangi setengah sama dengan 1/4 lebih dari 0. Ini akan menjadi persamaan keempat. Kemudian X plus epsilon X sama dengan X plus 1 min X per 2 sama dengan X per 2 ditambah setengah kurang dari setengah dikali 1 ditambah setengah
sama dengan 1. Ini akan menjadi persamaan yang kelima. Dari persamaan keempat dan kelima, maka diperoleh himpunan X kurang dari X min epsilon X sampai X plus epsilon X subset dari himpunan 0 sampai 1. Ini akan menjadi persamaan yang keenam. Jadi, dari persamaan 3 yang ada di slide sebelumnya dan persamaan 6 yang kita bahas barusan, maka diperoleh himpunan X min epsilon X sampai X plus epsilon X subset dari himpunan 0 sampai 1 untuk setiap X elemen himpunan 0 sampai 1. Artinya, ada epsilon X minimal X per 2 atau dan 1 min X per 2 sedemikian sehingga himpunan X min epsilon X sampai X plus epsilon X subset dari himpunan 0 sampai 1 untuk setiap X elemen himpunan 0 sampai 1. Jadi, menurut definisi, G sama dengan himpunan X elemen R, di mana X lebih dari 0 kurang dari 1 adalah himpunan terbuka. Selanjutnya yaitu contoh 2. Misalkan himpunan F, X elemen bilangan real di mana 0 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 1. Selidiki apakah F himpunan terbuka atau tertutup. Penyelesaian, misalkan Y bukan elemen F sebarang, berarti Y kurang dari 0 atau Y lebih dari 1. Bila Y kurang dari 0, dipilih epsilon X, sama dengan nilai mutlak Y lebih dari 0. Perhatikan garis bilangan. Sesuai pembahasan kemarin tentang titik kumpul bahwa ada bilangan lain epsilon Y di sekitar titik tersebut, maka irisan dari keduanya adalah himpunan kosong. Jika Y lebih dari 1, dipilih epsilon Y sama dengan Y min 1 lebih dari 0. Maka nilai mutlak 0 dan 1 irisan Y min epsilon Y, Y plus epsilon Y sama dengan bukan himpunan kosong. Jadi, menurut definisi himpunan F sama dengan X elemen bilangan real di mana 0 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 1 adalah himpunan tertutup. Selanjutnya teorema 9.2. Yang pertama, gabungan sembarang himpunan-himpunan terbuka adalah himpunan-himpunan terbuka. Yang kedua, irisan dari berhingga himpunan-himpunan terbuka adalah himpunan terbuka. Dari teorema 9.2 dapat dinyatakan dengan sebagai berikut. Yang pertama, jika AA himpunan terbuka untuk semua A elemen I, maka gabungan A elemen 1 dari AA adalah himpunan terbuka. Yang kedua, jika AI himpunan terbuka dengan I sama dengan 1, 2, sampai N, maka irisan I sama dengan 1 sampai N dari AI adalah himpunan terbuka. Selanjutnya ada akibat 9.3. Yang pertama, irisan sembarang himpunan-himpunan tertutup adalah himpunan tertutup. Yang kedua, gabungan berhingga himpunan-himpunan tertutup adalah himpunan tertutup. Terima kasih kepada teman-teman semua atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.